Oke, saya mau izin off cam ya. Jadi biar layarnya presentasi aja. Oke, ya. Jadi beberapa implementasi atau penerapan modulo akan kita pelajari hari ini, yaitu ada 3 ISBN. Jadi implementasi modulo itu bisa dipakai untuk menguji kevalidan sebuah ISBN, kemudian eh, nomor kartu perbankan, kemudian satu lagi algoritma hash. Oke, kita mulai. ISBN. ISBN itu adalah International Serial Book Standard Book Number. Jadi kalau kita punya buku, beli buku gitu ya, itu kan ada ISBN-nya. Jadi ada yang barcode, ada yang mungkin kalau sekarang sudah QR code ya. Jadi biasanya di belakang itu ada, tapi kebanyakan barcode sih. Nah, kode ISBN ini kalau dulu isinya 10 karakter. Tapi sebetulnya sama aja sih. Ada yang 10 karakter, sama satu lagi ada 13 karakter. Nah, bedanya apa? Jadi kalau 10 karakter contohnya seperti ini. 0 strip 3015 strip 4561 strip 9 gitu ya. Nah, ini ada maksudnya nih. 0 digit pertama itu mengidentifikasi bahasa. Jadi misalnya apakah bukunya menggunakan bahasa Inggris, bahasa Spanyol misalnya, atau bahasa Indonesia gitu ya. Kalau 0 itu bahasa Inggris. Kemudian kalau Indonesia itu 9 biasanya kodenya. Di depan ini 9 gitu. Jadi kelompok bahasa itu digit pertama. Kemudian jadi nggak ada negara ya. Nah kemudian yang 4 kelompok kedua ini kode penerbit. Kemudian yang 4 kelompok ketiga ini baru nomor bukunya. Jadi kalau kode penerbit sama digit yang depan, digit pertama kelompok bahasa itu eh, kemungkinan ada yang kembar. Pasti ya, misalnya kan buku ini menggunakan bahasa Inggris, berarti semuanya kodenya 0. Kemudian sebuah penerbit kan menerbitkan banyak buku. Jadi banyak sekali buku yang kode penerbitnya 3015. Misalnya Yugianto atau misalnya Balai Pustaka gitu atau Alex Media atau Gramedia gitu. Ya, itu kode penerbitnya. Kemudian, nah sebetulnya nomor bukunya itu yang ini, yang kelompok ketiga, 4561 ini contohnya. Nah, kemudian yang kesembilan itu adalah karakter uji. Karakter uji ini yang digunakan untuk menguji apakah kode ISBN yang tertera di dalam buku ini itu valid gitu. Nah, kalau yang 13 digit itu sebetulnya pengembangan dari 10 digit karena mungkin kalau yang 10 digit kan tidak ada kode negara ya. Jadi di 13 digit itu ada kode negara, kemudian ada kelompok penerbit, kelompok negara penerbit gitu. Tapi nanti akan saya jelaskan perbedaan perhitungannya. Nah, kita kita hitung dulu kita pelajari dulu untuk ISBN 10 karakter. Jadi, karakter uji tadi itu kan yang menentukan apakah ISBN yang diterbitkan atau yang tertera di dalam buku itu valid gitu ya. Jangan-jangan tuh ISBN-nya cuma stiker bohongan gitu dibuat lalu ditempelkan gitu ya. Nah, jadi untuk menguji karakter ujinya itu dibuat rumus seperti ini. Jadi sigma I kali X, di mana I-nya berjalan dari 1 sampai 10, karena digitnya itu ada, ISBN-nya ada 10 digit ya, jadi I-nya dari 1 sampai 10, kemudian X-nya itu Lama akan, kakap. Aku nggak parah tak. nah X-nya itu adalah, sebentar, sudah ya, X-nya adalah apa namanya, angkanya, angka yang ada di dalam ISBN-nya itu, ya, jadi seperti ini, kode kode negara yang menentukan ini bahasanya apa gitu ya. Kemudian ini contoh ISBN-nya 3015 itu kode penerbit, kemudian 4561 itu kode unik dari buku yang diterbitkan. Jadi kalau ini pasti nggak ada yang kembar karena ini milik bukunya. Kemudian 8 ini karakter uji. Nah, cara menentukan karakter ujinya itu adalah dari sini. Jadi pakai rumusnya tadi ya. Sigma IX sini, sigma IX itu nanti dihitung, hasil penjumlahannya itu dihitung dengan modulo 11. Nah, nanti hasilnya itu menjadi karakter uji.
Jadi kalau kita mau menghitung, menentukan nomor 8 ya, berarti ini 0 kali 1, kan I kali X ya, I-nya yang jalan dari 0 sampai, dari 1 sampai 10. Jadi ini 1 kali 0 plus 2 kali 3 plus 3 kali 0 plus 4 kali 1. Nanti ditambah lagi 5 kali 5. Ditambah lagi yang ini 6 kali 4. Tambah lagi 7 kali 5. Kemudian ditambah 8 kali 6. Kemudian ditambah 9 kali 1. Nah, sudah. Ini kita hitung. Jadi ini kita hitung dan totalnya adalah 151. Baru kemudian 151 itu kita hitung dengan modulo 11. 151 modulo 11 itu hasilnya 8. Nah, ini menjadi karakter atau, karakter pada digit ke 10 gitu. Nah, jadi kalau misalnya, eh, apa namanya, kalian atau ada soal nih di salah satunya itu angkanya itu nggak kelihatan gitu ya, atau tertutup gitu, atau ngeletek gitu. Kita bisa mencari tahu nih sebetulnya angka yang hilang itu berapa gitu. Jadi kalau nomor 8 itu mengujinya seperti itu. Jadi sekarang misalnya, nah ini ya, jadi kalau dihitung keseluruhan nih, karena jumlah digitnya kan 10, jadi sigma IX itu sama dengan, dari 1 sampai 9 itu 151, lalu ditambah digit yang terakhir, 10 kali 8 itu totalnya 231. Nah, 231 itu kalau dicari modulo 11 kan sama dengan 0. Itu ya. Jadi totalnya kalau kita mau hitung ke 10, 10 eh, nya dipakai, berarti totalnya harus modulnya 0. Gitu ya. Karena di sini yang terakhir itu dikalikan 10, lalu nanti ditambahkan di sini. Jadi 151 ditambah 80 itu 231, dan ini modulo 11 sisanya 0. Gitu ya. Karena 231 dibagi 11 itu adalah 21. Gitu ya. Jadi sekarang misalnya nih, kita punya soal ini, tapi kalau untuk mencari yang paling akhir kan mudah ya. Oke. Kita pakai contoh yang sama, misalnya diketahui, ISBN sebuah buku. Nanti kalian boleh boleh coba pakai, eh, pakai buku yang kalian punya. Buku cerita boleh, buku pelajaran boleh gitu. Di belakangnya pasti ada ISBN-nya. Misalnya ya, ini kita hapus satu. Ini hilang jadi X gitu. Nah, berapakah nilai X-nya? Ya, nah cara menjawabnya begini. Ini kan rumusnya sigma IX, I sama dengan 1 sampai 10, ini harus sama dengan, modulo ya. Ini modulo dari, ini harus sama dengan 0 gitu. Nah, ini. Nah, sekarang kita hitung. 0 kali, ini aja ya, plus 3. Oh, ini kebalik. Ini yang saya kurung yang GSB-nya. 2 kali 3
Lalu 3 kali 0, 4, 1, 5 kali 5, 4, sorry, 6 kali 4 plus 7x gitu ya, plus 8 kali 1, sorry, kali 6 plus 9 kali 1, kemudian 10 kali 8. Ini 0, 6, 0, 4, 25, 24, 7x, 4, 8, 9, 80. Ini kalau kita hitung, sebentar saya hitung pakai kalkulator ya. 6 tambah 4, 10, plus 25, plus 24, plus 48, plus 9, plus 80. Saya dikoreksi kalau salah. Ini hasilnya 196 plus 7x. Nah, nanti kan berarti eh, 196 plus 7x ini ini kan modulo 11-nya harus sama dengan 0 gitu ya. Oke. Jadi artinya angka ini kalau dibagi 11 harus sisa 0. Ini kita bisa coba apa namanya? Coba-coba kalau X-nya 1, ya ini memang harus begini ya soalnya ya. Oh, atau begini. Oh, ya, nggak apa-apa. Untuk X sama dengan 1, maka hasilnya berapa itu? 203. 203 modulo 11 itu hasilnya 5. Nggak sisa 0 ya. Ini kalau 2, 14, 210. 210 modulo 11. Hasilnya adalah 210 di Okay. I found this on the web for Hacelia Della. Check.
210 modulo 11 itu berarti 210 kalau dibagi 11, 19 sisa 1. Kalau X-nya 3, dua ratus tujuh belas dibagi 11 sisa berapa? 207 dikurangi 201, sorry, 8. Kalau X-nya 4, ini 203 itu maksudnya 196 plus 7 ya. Ini juga sama nih, 196 plus 14. Eh, 100 tambah 28, 224, 224 dibagi 11, 4. Kalau X-nya 5, 35, 231, ini 0. Nah, itu ya. Nah, jadi digit yang hilang 5. Gitu ya. Jadi begitu ini ketemu 0, berarti itu digitnya. Berarti itu yang dimaksud sini. Itu ya. Itu untuk ISBN 10 digit. Nah, kalau ISBN 13 digit bagaimana? Ini kebetulan saya tidak saya tuliskan. Kalau yang 13 digit itu setiap digitnya dikalikan 1, 3, 1, 3, 1, 3 gantian. Jadi kita coba ya. Misalnya kita ambil bentar, bentar. Nah, saya ambilkan. Nah, ini ini contoh yang ISBN dengan 13 digit. Jadi 978 itu kode negara. Ini yang 10 digit. Jadi kadang-kadang ada buku yang punya 2 ISBN dengan 10 digit atau 13 digit. Yang 13 digit itu dikali 1, nanti modulnya tetap sama, modulo 10. Jadi karakter ujinya tetap di bagian belakang. Ini digantian gitu, 1, 3, 1, 3, 1, 3. Nanti akan ketemu di digit terakhir. Kita coba ya. Jadi caranya
Yang pertama kita kalikan setiap digit dari ISBN dengan 1 dan 3 secara bergantian. Lalu kemudian dijumlah. Hitung jumlah hasil perkalian dengan modulo 10. Nah, kita coba. Dari ISBN di atas ini berarti kita punya 1 kali 9 plus 3 kali 7 plus 1 kali 8 plus 3 kali 1 plus 1 kali 8 plus 3 kali 8 plus 1 kali 8 plus 3 lagi kali 7 plus 1 kali 9 plus 3 kali 9 plus 1 kali 9 lagi plus 3 kali 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Oke, sekarang kita hitung 9 plus 21 plus 8 plus 3 plus 24 plus 8 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5. Oh sorry, ini ada 8. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya. Oke, sekarang kita hitung. 9 plus 21 plus 8 plus 3 plus 8 plus 24 plus 8 plus 21 plus 9 27 9 21. Hasilnya 168. Nah, sekarang kita cari. Lalu kita hitung 168 modulo 10. 168 modulo 10 hasilnya 8. Nah, ini menjadi karakter uji atau digit terakhir. Oh, kok salah ya? Harusnya dia 8 nih. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10, 11, 12, 13. 13. Benar ya? 9, 7, 8, 1. Nah, ini saya cek dulu. 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3. Oke, betul. 9, 7, 8, 1. 8-nya 3 kali. 1, 2, 3. Lalu 7. 9-nya 3 kali. 1, 2, 3. Terus 7. Betul ya? 9, 2, 1, 8, 3, 8, 2, 4,
8, 21, 9, 27, 9, 21. Oke, betul. 20, 28, 39, 47, 71, 79, 109, 136, 145, 166. Bentar ya, tak hitung lagi. Mm-mm. Satu, 9, 27, aduh, sorry. Ya, kalian boleh bantu menghitung. 9 plus 21 plus 8, eh, Betul, Bu. 168. itu ya, 168 Ya, Bu. dulu, sorry, dulunya 11. 168, bentar. Oh, iya. Harusnya kalau ISBN itu valid, benar nih, ini kita hitung modulo 10. Kalau ini modul, oh iya ya benar, ini modulo 10. Iya benar, modulo 10-nya 168 itu berapa sih? 168 ya? Dibagi 10 sisa 8, iya. Hmm, 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 hmm. Iya, berarti ini mungkin nggak valid sih. Oke, nanti coba saya tak, ini kebetulan di sekitar saya nggak ada buku sih. Coba ya, nanti saya ralat yang ISBN 13 ya. Rumusnya sudah betul sih, dikalikan 1, 3, 1, 3 secara bergantian, lalu dijumlah, terus dihitung dengan modulo 10 sama. Ini kita juga pakai modulo, ya. Oh, ini modulonya 11. Pakai modulo 10. Oke deh, nanti aja kita, saya ralat yang, nanti saya carikan, apa namanya, jawabannya dulu ya. Saya tak coba cari buku ISBN yang betul. Yang tadi di ujungnya yang 2 itu tidak dimasukkan ya, Bu? Karena kita mau nyari karakter uji yang paling belakang. Oh Jadi iya, iya, kita Bu. mau nyari angka 2 ini. Makanya ini kan kita pakai 10 digit nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh sorry, 12 digit ya. Ini 12 digit. Nah, sama kayak yang pertama itu yang dipakai 9 digit pertama untuk mencari karakter uji. Biasanya begitu. Sistemnya itu untuk menentukan karakter ujinya. Karena kan setiap buku itu kalau yang eh, nomor bukunya ini kan dia ini sudah pasti nih. Yang kedua juga sudah pasti. Nah, ini kan buku itu punya kode, punya nomor. Nah, ini nomor bukunya. Lalu diberikan karakter uji. Nah, karakter uji itu menggunakan digit 1 sampai 1 terakhir sebelum terakhir. Jadi kalau yang 10 digit ya berarti kita pakai kode nomor 1 sampai digit ke 9 untuk mencari digit ke 10 gitu. Tapi kalau yang ini pakai
modulo 11. Jadi 151 modulo 11 hasilnya 8. Kalau, oh sebentar, 168, sebentar ya. Satu enam delapan. Hmm. Ya, saya nggak tahu ini contoh, karena saya tadi ngambil di Google ya, itu kode bukunya valid atau tidak. Oke, sudah kita lanjutkan dulu aja ya. Nanti kita cari buku yang kodenya valid. Oke, berikutnya saya lanjutkan dulu. Implementasi modul yang kedua itu bisa dipakai untuk algoritma hash atau fungsi hash. Fungsi hash ini digunakan untuk pengalamatan di memori. Nah, bentuknya fungsinya seperti ini. H itu kode hashnya, kemudian K itu kunci integer, nanti nomor nomor alamatnya itu nomor berapa. Yang kita hitung dengan K ini dihitung dalam modulo M. M itu adalah jumlah alokasi memori yang tersedia. Kemudian K-nya ini kunci, kemudian nanti HK-nya itu hasilnya. Nah, HK itu nanti akan menjadi lokasi memori untuk rekod yang akan kita simpan dengan kunci ke K. Kita coba lihat contohnya. Jadi, misalnya begini. Eh, kita punya 11 tempat nih, 11 alokasi. Jadi ada 11 kotak. Jadi satu kotak itu punya sel-sel memori yang karena isinya 11, jadi diberi indeks 0 sampai 10. Jadi pengalamatannya itu mulai dari 0. Nah, kebetulan misalnya kita punya kotak sebanyak 11 gitu ya. Diberi alamat 0, 1, 2, sampai 10. Nah, kemudian kita mau nyimpan data dengan kunci 15, 558, 32, 132, 102, dan 5. Nah, jadi ini semula kosong nih. Lalu data-data ini mau kita simpan ke dalam kotak-kotak itu, nanti dia akan masuk ke kotak yang mana gitu ya. Nah, dengan hash, algoritma hash itu kita pakai modulo dari M, di mana M-nya itu jumlah alokasinya. Gitu ya. Nah, jadi kita hitung 15 modulo 11 itu 4. Berarti 15 menempati indeks nomor 4. Bukan kotak nomor 4, tapi indeks dengan apa namanya, kodenya 4. Karena mulai dari 0 berarti kotak di sini ya. Ini 15. Lalu 558 modulo 11 hasilnya 8, berarti dia masuk ke sini. Kemudian 32 modulo 11 hasilnya 10. Betul ya. Jadi masuk ke sini 32. Kemudian 132 modulo 11 hasilnya 0. Berarti dia masuk ke sini 132. Kemudian 102 modulo 11 itu 3, berarti masuk ke sini. Nah, 5 modulo 11, 5 masuk ke sini. Pertanyaannya, mungkinkah pada saat kita menghitung modulo itu ada yang kembar gitu, lokasinya ada yang sama gitu ya? Mungkin saja, karena kan pakai pakai modulo ya. Jadi memungkinkan data hasil perhitungan modulnya itu kembar. Nah, kalau kembar bagaimana? Kalau kembar dia akan eh, dilewatkan di sel yang sebelahnya. Jadi misalnya nih, kita punya berapa ya? 26. 26 modulo 11 itu kan berapa? 4 kan? 26 modulo 11 kan 4. Nah, 4 sudah dipakai, berarti dia masuk ke sini. 5 sudah dipakai, berarti dia masuk di 6. Gitu. Jadi dia akan menempati sel di sebelahnya yang belum terisi. Kalau sudah terisi, dia akan melewati, kalau dia ketemu di sel berikutnya sudah terisi lagi, berarti dia dilewati lagi. Jadi indeksnya I-nya yang nambah gitu. Kalau ternyata di sel tersebut sudah ada isinya. Gitu ya. Dan ini salah satu cara yang digunakan di dalam algoritma hash untuk menyimpan data. Ada pertanyaan untuk aplikasi yang kedua? Udah ya? Oke, nah berikutnya ini juga paling sering dibicarakan yaitu algoritma LUN. Algoritma ini
digunakan untuk mengecek apakah kartu yang kita punya itu valid atau tidak nomornya. Kan misalnya nih, kadang-kadang kita ngisi data. Ngisi data itu diminta untuk memasukkan 16 digit nomor kartu. Jadi nomor kartunya ya, bukan nomor akun, tapi nomor kartu yang di setiap kartu itu kan punya ada nomornya yang sebanyak 16 digit. Nah, itu tuh eh, kalau kita misalnya memasukkannya salah, maka sistem akan menolak. Nah, kenapa sistem bisa tahu bahwa yang kita masukkan itu kodenya salah? Itu karena menggunakan algoritma LUN. Jadi algoritma ini eh, cukup sederhana untuk memastikan apakah kartu itu valid atau tidak. Ya. Nah, caranya begini. Kita kalikan setiap digit ganjil, kan 16 itu berarti ada 8 ganjil, 8 genap posisinya ya. Nah, yang posisi ganjil itu kita kalikan 2. Lalu kita tulis, kalau ternyata hasil perkalian 2 itu lebih dari 10, maka kita kurangi 9. Lalu setelah 16-nya sudah kita kalikan, yang 8-nya itu sudah kita kalikan 2, lalu hasilnya dijumlah. Nah, selanjutnya bagaimana dengan digit yang genap? Digit yang genap langsung dijumlah semua, nggak usah dikalikan. Jadi yang dikalikan dengan angka 2 itu hanya posisi ganjil, yang posisi genapnya dijumlah biasa. Lalu langkah ketiga, hasil perhitungan langkah 1 dan langkah kedua dijumlah. Kemudian dihitung dengan modulo 10. Kalau hasilnya 0 berarti valid. Kalau hasilnya tidak 0 berarti kartu itu tidak valid karena nomornya salah. Ya. Nah, 16 digit ini. Ini contoh apa namanya? Nomor kartu. Ini kan kartu debit atau kredit semuanya ada ya, 16 digit ini. Nah, sekarang nomor-nomor ini kan sebetulnya punya arti nih. Itu ya. Jadi eh, nomor kita sebetulnya yang di sini 6, lalu ini nanti untuk cek digitnya. Kemudian ini itu ada artinya. Nah, ini kalau 0 berarti ISO. Kemudian kalau industri penerbangan ini, kalau perbankan biasanya 4 sama 5 gitu ya dan seterusnya. Tapi kita tidak bahas itu ya. Kita mau mengecek apakah nomor kartunya valid atau tidak. Nah, ini arti dari kartu Citibank yang di atas, yang di depan tadi ini ya. Nanti bisa dibaca. Ini bahwa kartu kredit ini diterbitkan oleh Citibank, pemilik kartunya juga ada gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita coba cek yuk. Nomor itu kita cek. Yang berwarna merah itu adalah posisi ganjil. Yang berwarna hitam posisi genap. Yang berwarna merah kita kalikan 2. Jadi setiap digitnya kita kalikan 2 untuk yang digit posisi ganjil. 5 kali 2, 8 kali 2, 3 kali 2, 0 kali 2, 2 kali 2, 4 kali 2, 6 kali 2, 8 kali 2. 5 kali 2, 10. Karena lebih dari 1 digit, maka kita kurangi 9. Nah, yang kita tulis hasil selisihnya. Jadi ini 1. 8 kali 2, 16. Kita kurangi 9. Hasilnya 7. 3 kali 2, 6. Langsung kita tulis 6. 0 kali 2, 0. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 6 kali 2, 12. Berarti kita kurangi dulu 9. Hasilnya 3. 8 kali 2, 16. Kita kurangi 9. Hasilnya 7. Nah, kalau sudah, ini kita jumlah. Hasilnya 36. Kemudian untuk yang posisi genap, kita jumlah biasa. 5 tambah 8, ditambah 2, ditambah 1, 3, tambah 5, tambah 7, tambah 9. Hasilnya 40. Kemudian 36 dan 40 ini kita jumlah. Hasilnya 76. Dan kita bagi dengan 10. Atau kita hitung modulo 10. Kalau hasil perhitungan modulo 10-nya menghasilkan 0, berarti dia valid. Kalau tidak 0, berarti nggak valid. Dan ini 76 modulo 10 itu hasilnya 6. Atau kalau dibagikan dia nggak bulat ya. 7,6. Berarti kartu ini tidak valid. Ya. Jadi
eh, apa namanya? Itu untuk ngecek kevalidan sebuah kartu. Nah, ini kenapa nggak valid? Ya, karena ini ada di internet, jadi pasti kartunya tidak valid ya. Kalau valid nanti disalahgunakan. Nah, kalian bisa coba untuk kartu kalian masing-masing, nanti hasilnya benar atau tidak. Gitu ya. Oke, sampai di sini. Ada yang ingin ditanyakan? Nah, kriptografinya besok. Nanti ini eh saya berikan soal untuk tugas berkaitan dengan 3 penerapan tadi, termasuk yang 13 digit nanti saya tambahkan di PowerPoint. Saya pastikan dulu, saya carikan contoh ISBN yang valid ya. Oke, ada pertanyaan? Untuk implementasi modulo, minggu depan kita lanjutkan dengan kriptografi. Tapi sebelum kriptografi nanti di awalnya saya kenalkan dulu bilangan prima karena kriptografi itu menggunakan bilangan prima. Tapi kriptografi yang akan kita pelajari besok hanya kulit ya, karena ada mata kuliah kriptografi sendiri yang nanti kalian akan ambil atau mungkin sudah diambil. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada berarti pertemuan hari ini saya cukupkan dulu. Kita lanjutkan minggu depan dengan materi penerapan modulo yang berikutnya yaitu kriptografi. Begitu ya? Oke, saya akhiri dulu. Terima kasih hadirnya. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Makasih, Bu.